Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertatap muka di kelas agama. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di kelas agama ini. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, em, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya izin share screen dulu ya. Terlihat screen saya? Ya, Bu, jelas. Lihat ya. Oke, eh, minggu lalu kita sudah membahas eh, kontrak kuliah seperti itu ya. Kontrak kuliah yang mana apa-apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan memasuki materi tentang konsep agama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu di barcode berikut. Oke, sudah absen semua? Sudah ya? Oke, di sini terlihat di layar saya eh Anandita Anandita Yahya hadir ya. Oke, ada Hadir, yang tidak Bu. hadir? Hadir Tidak semua. ada, Bu. Ada semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, teman-teman semua di sini eh, jurusan seni semua lah ya. Tentu jurusan seni ya, karena eh, kita sekarang berada di kampus seni seperti itu. Oke, di sini ada yang jurusan televisi dan film, ada jurusan DKV, jurusan seni musik, kemudian ada tata rias dan lain sebagainya. Oke, kira-kira menurut teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan atau apa sih mahakarya seni itu? Izin, Bu. Oke, silakan Nanandita. Nah, saya dari jurusan seni musik, Bu. Nah, Oke, kalau menurut saya, mahakarya seni itu ketika kita bisa menghasilkan sebuah musik, sebuah lagu yang bisa didengar, dinikmati oleh seluruh orang di dunia. Itu, wow. Bu. Luar biasa ya Anandita dari jurusan seni musik ya. Oke, tadi Anandita menyampaikan bahwa mahakarya dari jurusan seni musik lah gitu ya, yaitu menciptakan sebuah lagu yang bisa didengar oleh banyak orang, bahkan di kancah dunia seperti itu. Nah, oke, ada lagi yang lain? Oke, mungkin yang lain sama gitu ya, menciptakan karya-karya seninya yang bisa dijangkau oleh banyak orang seperti itu. Nah, itulah mahakarya dari eh, latar belakang pendidikan teman-teman semua. Nah, tapi yang lebih penting dari itu apa sih mahakarya seni itu? Nah, coba kita lihat ya. Ada yang kenal dengan Bapak ini? Wah, nggak kenal, Bu. Ayo, siapa? Ya, nih salah satu filsuf dari Jerman yaitu Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa agama adalah mahakarya dari seni melatih manusia karena ia melatih cara berpikir mereka. Nah, apa maksudnya dari pernyataan Arthur ini? Ya, nah iya, jadi agama itu adalah mahakarya dari seni gitu ya. Mahakarya dari seni, bagaimana ia melatih manusia
dari cara berpikir maupun dari cara manusia itu bertindak agar sesuai dengan jalannya masing-masing seperti itu. Nah, iya, itu tadi. Meskipun teman-teman di sini berbeda latar belakang pendidikan atau jurusannya seperti itu ya, ada yang dari musik, ada yang dari televisi dan film, ada yang dari tata rias dan lain sebagainya. Tapi apa inti dari mahakarya dari seni itu? Yaitu adalah agama. Nah, agama yang bagaimana? Bagaimana agama itu menjadi mahakarya dari seni? Yaitu bagaimana ia melatih manusia, melatih cara berpikir manusia dan cara bertindak manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Seperti itu. Oke, nah jadi itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai konsep agama. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi tentang konsep agama, tentunya teman-teman harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan pengertian agama, kemudian menjelaskan fungsi agama, mengetahui dan mampu untuk menjelaskan kedudukan agama dan mengidentifikasi klasifikasi agama. Oke. Kita masuk ke definisi secara etimologis dari agama seperti itu. Nah, di sini saya ada melampirkan beberapa definisi agama. Yang pertama, definisi agama dari bahasa Sanskrit. Nah, menurut dari bahasa Sanskrit, kata agama itu berarti tidak pergi atau tidak kacau, diwarisi turun-temurun atau mengindikasikan teks suci. Nah, jadi eh, dari bahasa Sanskrit ini agama itu terbagi menjadi dua kata, yaitu berasal dari kata dan gama. Artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi beragama menurut bahasa Sanskrit ini adalah tidak kacau. Kemudian kita lihat lagi agama dari bahasa Arab. Agama dari bahasa Arab itu berasal dari kata din atau disebut din. Berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan, membawa peraturan hukum. Nah, kemudian menurut bahasa Inggris, agama itu disebut dengan religi yang terambil dari bahasa Latin religer yang berarti mengumpulkan, membaca atau mengikat. Kemudian dari ketiga eh, definisi agama ini dapat kita ambil intisarinya. Menurut Harun Nasution, intisari semua istilah etimologis ini adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Nah, jadi agama itu adalah menurut Harun Nasution adalah suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Nah, kemudian secara agama secara terminologi. Nah, di sini ada beberapa variasi definisi ya, karena definisi agama itu sangat beragam, tergantung pada sudut pandang dan tujuan dari orang yang mendefinisikannya. Nah, ini ada menurut Mukti Ali, agama menyatakan eh, agama itu sulit untuk didefinisikan karena pengalaman batin, sifat emosional, dan tujuan konseptual. Nah, sedangkan menurut W.H. Clark, menyebut sulitnya mendefinisikan agama karena pengalaman yang subjektif dan individual setiap orang. Nah, secara umum, agama diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian bagi makhluk religius. Nah, dapat dari definisi secara etimologi dan terminologi tadi, dapat kita ambil inti definisi agama itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dan alam sekitarnya. Oke, kita masuk ke latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Nah, sebelum kita
masuk ke materi berikutnya, kira-kira eh, apa sih? Kenapa kita sebagai seorang manusia perlu eh, punya agama gitu? Kenapa sih kita harus beragama? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak beragama, kita dicap kafir, Bu. Oke, kalau tidak beragama, kafir. Oke, statusnya gitu ya, kafir. Ada lagi nggak? Kenapa kita mesti beragama? Kalau nggak beragama, kenapa? Toh kita tetap hidup kan? Ya kan? Nah, kita lihat kenapa manusia mesti beragama. Nah, yang pertama yaitu karena fitrah kita sebagai manusia. Nah, fitrah di sini artinya yaitu ciptaan, suci, seimbang, kondisi awal manusia dengan potensi yang cenderung ke kebenaran atau sifat alami. Jadi agama itu adalah fitrah kita, bawaan kita atau potensi kita yang kita bawa dari lahir, se- eh, yang mana cenderung ke kebenaran. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kecenderungan beragama. Manusia itu secara fitri memiliki kecenderungan yang kuat untuk beragama, khususnya bertauhid, yaitu agama Islam sejak sebelum dilahirkan ke bumi. Nah, kemudian apa sih peran bimbingan wahyu? Yaitu potensi bertuhan perlu bimbingan wahyu agar diarahkan secara benar dan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi kita beragama itu supaya ada yang menuntun kita, ada yang memperdamai kita seperti itu, ada yang membimbing kita. Nah, cobalah teman-teman, kalau misalnya bikin tugas aja lah gitu, nggak ada pedoman cara membuat makalah misalnya, tidak ada pedomannya, tidak ada referensinya. Bagaimana tugasnya, hasil tugasnya nanti? Tentu tidak sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Tentu tugasnya bisa jadi kacau, tidak sesuai dengan eh, apa pedoman kepenulisan perguruan tinggi misalnya seperti itu. Tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan tidak diterima oleh dosennya. Nah, seperti itu juga lah kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini perlu pedoman, perlu ada eh, yang membimbing seperti itu. Nah, kemudian yang kedua karena keterbatasan akal manusia. Nah, kenapa kita perlu beragama? Yang kedua yaitu karena akal kita itu ada batasnya, seperti itu ya. Ada batasan pengetahuan akal, yaitu akal manusia terbatas dalam mengetahui semua kebaikan dan keburukan, terutama alam metafisik seperti alam gaib ya. Nah, apakah kita mengetahui nggak bagaimana sih kehidupan setelah mati itu? Tentu itu tidak bisa kita logikakan gitu ya. Bagaimana sih alam barzah itu, akhirat itu seperti apa, surga itu seperti apa, dan neraka? Tentu kita tidak bisa menangkap itu secara pasti, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan bimbingan. Kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan tentu memerlukan bimbingan wahyu atau agama untuk menghadapi kehidupan kekal di akhirat. Kemudian adanya wahyu sebagai pedoman yang berfungsi sebagai panduan hidup agar manusia tidak terjerumus dalam godaan nafsu dan setan. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Eh, Tadi Ibu bilang apa? Fitrah manusia tadi cenderung berbuat baik. Nah, kenapa? Kenapa kok banyak orang jahat, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya dari eh ya Anandita, dari Anandita Yahya. Anandita tadi Anandita bertanya eh kenapa manusia pada hakikatnya itu cenderung ke kebenaran, kenapa kok sekarang masih ada orang jahat seperti itu gitu ya? Bahwa
Allah itu memberikan kita dua potensi sebagai manusia, yaitu ada potensi fujur dan potensi takwa. Nah, karena pada hakikatnya manusia itu memang cenderung kepada kebaikan, kepada kebenaran. Namun di sisi lain kita juga menghadapi tantangan dari itu yang disebut dengan syaitan gitu ya. Tantangan dari syaitan yang eh, membisikkan kita dari eh, untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, jadi bagaimana tergantung kitanya. Nah, tergantung iman kita, apakah kita eh, apakah kitanya mampu untuk melawan dari eh, dorongan hawa nafsu setan tadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tantangan ini, setan itu tantangan internal atau tantangan eksternal, kira-kira? Hmm, internal, Bu. Kenapa tantangan internal? Hmm, karena setan itu dalam hati. Karena setan itu eh, asalnya dari hati, seperti itu ya. Oke, nah kalau kita lihat tantangan yang dihadapi manusia itu ada tantangan internal, ada tantangan eksternal, seperti itu. Nah, tantangan internal itu, eh, ya betul yang disampaikan Anita itu adalah perbuatan hati, perkaranya hati, yaitu manusia menghadapi dorongan hawa nafsu dan bisikan setan dari dalam dirinya sendiri. Nah, namun di samping tantangan internal, manusia juga dilengkapi dengan an-nafs yang dapat menangkap makna baik dan buruk, namun juga melahirkan sifat tercela seperti itu ya. Nah, kemudian ada tantangan eksternal, yaitu tantangan yang berasal dari luar diri kita. Ada rekayasa dan upaya sengaja dari luar untuk memalingkan manusia dari Tuhan. Nah, apa solusinya? Yaitu bimbingan wahyu. Manusia butuh bimbingan wahyu untuk menuntun hidupnya agar tidak terjerumus dari hawa nafsu, terjerumus dalam penyesatan hawa nafsu seperti itu. Oke, sampai di sini, apakah teman-teman paham tentang bagaimana konsep agama, kenapa kita sebagai manusia perlu beragama? Kamu, Paham, insya Allah ya. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. Nah, ini ada kasus, saya mencari studi kasus, observasi dari lingkungan kampus kita. Nah, ini tentang kebebasan berkarya atau mengabaikan nilai agama. Nah, ada mahasiswa semester 3 program studi seni pertunjukan diisi Padang Panjang sedang mempersiapkan pementasan akhir semester yang akan ditampilkan kepada masyarakat umum. Kelompok tersebut mengangkat tema kebebasan ekspresi generasi muda. Dalam proses latihannya, mereka memasukkan beberapa adegan yang menampilkan pakaian yang dianggap terbuka, kemudian dialog yang mengandung kata kasar, ada adegan minum-minuman keras sebagai simbol perlawanan. Kemudian ada musik dan tarian yang dinilai sebagai mahasiswa mengandung unsur seksual. Nah, ketika dosen pembimbingnya mengingatkan agar mempertimbangkan nilai agama, norma masyarakat Minangkabau, dan citra kampus sebagai anggota kelompok, sebagian anggota kelompoknya itu menolak. Nah, mereka berpendapat seni itu bebas. Seniman itu tidak boleh dibatasi oleh agama ataupun budaya. Yang penting pesannya sampai. Nah, namun beberapa mahasiswa lain merasa pertunjukan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena akan dipentaskan di ruang publik dan membawa nama institusi.
Nah, perdebatan ini semakin memanas ketika cuplikan latihan diunggah ke media sosial. Video tersebut menuai komentar pro dan kontra, ada yang memuji keberanian mereka, tetapi ada pula yang menilai mahasiswa mulai kehilangan etika dan tanggung jawab sosial. Kelompok pun terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu yang mengutamakan kebebasan berekspresi, dan ada juga kubu yang menilai kebebasan tetap harus disertai tanggung jawab moral. Nah, oke. eh Sebagai eh, tugas kita pada pertemuan kali ini, teman-teman, silahkan dianalisis kasus tersebut berdasarkan perspektif Islam. Nah, berikut eh, mungkin pertanyaan yang bisa mengarahkan analisa teman-teman atau mengarahkan analisis teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk mengidentifikasi nilai moral dan nilai agama yang dipersoalkan dalam kasus tersebut. Kemudian, jelaskan hubungan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral menurut ajaran Islam. Kemudian, analisis dampak sosial apabila karya seni dipublikasikan tanpa mempertimbangkan nilai agama dan budaya masyarakat. Kemudian berikan solusi yang dapat diterapkan agar kebebasan berkarya tetap terjaga tanpa mengabaikan etika agama dan budaya lokal. Kemudian yang terakhir buat rekomendasi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa seni ketika menghasilkan karya yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan awal seperti itu ya, eh, tentang studi kasus tersebut. Bagaimana sih menurut pandangan teman-teman? Apakah masuk kepada kubu yang pertama atau kubu yang kedua? Nah, mungkin ada yang berani untuk menyampaikan analisisnya? Ya, Bu. Oke, silakan. Nah, menurut saya, eh, kalau kasus tadi dianalisis berdasarkan perspektif Islam, yang pertama kita mungkin perlu mengidentifikasi nilai moral dan nilai agama yang dipermasalahkan, yang dipersoalkan di dalam kasus ini. Nah, yang pertama kan tadi ada masalah menjaga aurat dan kesopanan. Kita tahu bahwa Islam itu memerintahkan umatnya untuk menjaga aurat, nah, dan berpakaian sopan. Kalau laki-laki, ya auratnya eh, dari lutut sampai ke pusar. Nah, kalau perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu kan yang kita pahami, ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila ada sebuah pertunjukan yang menampilkan pakaian yang terlalu terbuka atau dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam, pakaian yang tidak menutup aurat, nah tentu itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada juga permasalahan tentang bagaimana menjaga lisan. Nah, kalau dalam eh, kasusnya tadi ada terdengar kata-kata kasar, kata-kata mencibir, itu kan sudah bertentangan dengan nilai Islam dalam hal akhlak. Nah, karena Rasulullah SAW itu kan mengajarkan eh, agar seorang Muslim itu dia itu lebih baik diam, gitu kan? Kalau apa itu hadisnya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, uh, lebih bagus kita diam. Karena untuk menjaga lisan kita. Itu yang kedua, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga dari kasus tadi itu ada adegan minum minuman keras. Nah, kalau dalam Islam istilahnya khamar. Ya. Nah, ini kan sudah sangat jelas bahwa di dalam agama Islam segala minum minuman keras itu, minuman keras secara khamar itu
itu haram. Nah, bagaimana kita ketahui, eh, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan menguli nasib itu adalah perbuatan yang keji dari pekerjaan setan. Nah, maka kita disuruh untuk menjauhinya. Nah, jadi Islam kan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, kalau kita analisis kasus ini terutama dalam kita mengaplikasikan nilai-nilai iffah, menjaga diri, dan nilai haya. Haya itu kita menjaga rasa malu, menjaga kesopanan kita. Kalau tadi berbicara berpakaian gitu kan, dan juga menjaga kehormatan kita. Nah, jadi kalau adegan-adegan yang mengandung unsur sensual, unsur kekerasan dan segala macamnya itu, nah itu perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, baik itu kalau dalam kampus ya berarti oleh pihak kampus kan, kalau di masyarakat ya di masyarakat. Nah, eh, tapi teman-teman, Islam kan tidak melarang kita untuk berekspresi, kan? Tidak melarang kebebasan berekspresi, tapi tentu dalam koridor koridor cara berpikir, cara berpendapat, cara berkarya pun, nah, itu harus dalam koridor Islam. Nah, jadi tidak boleh kita itu dengan apa dengan lantang kita menyuarakan kebebasan berekspresi, nah, tetapi kebebasan berekspresinya itu sampai-sampai melanggar aturan norma, baik itu norma dalam masyarakat, nah, maupun dalam norma agama. Nah, dalam konteks seni, seorang seniman, nah kami-kami ini, kita semuanya tentu boleh menyampaikan kritik, kritik sosial, mengangkat realita kehidupan menjadi musik, menjadi film gitu kan, dan mengekspresikannya dalam berbagai bentuk kreativitas. Akan tetapi karya kita tersebut itu mau dalam bentuk lagu ataupun dalam bentuk film tidak boleh itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan, yang ujung-ujungnya nanti dapat merusak akhlak, atau nanti lagunya, filmnya itu menghina agama atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, jadi kebebasan berekspresi dalam Islam itu selalu dibingkai dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa agama itu kan dalam manusia itu kan apa cenderung kepada kebaikan. Nah, jadi dalam kebebasan berekspresi ini baik, dan agama mengarahkan kita untuk kebebasan berekspresi yang baik, dan menghindari berbagai kerusakan, gitu ya. Kemudian eh, kalau pertunjukannya ini eh, tanpa memperhatikan nilai agama dan budaya lokal, maka dapat muncul beberapa dampak kalau menurut kami. Nah, yang pertama mungkin muncul konflik antar mahasiswa, masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan. Karena masyarakat merasa nilai norma yang mereka pegang tidak dihormati. Nah, kemudian yang kedua, menurunnya citra kampus, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti bisa heboh di media sosial. Dan yang keempat, muncul anggapan bahwa mahasiswa kehilangan tanggung jawab moral. Gitu. Jadi teman-teman, semua, solusinya yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan diskusi dan konsultasi terlebih dahulu dengan dosen, dengan para ahli gitu kan. Kita menyampaikan kritik juga dengan cara yang edukatif, cara yang baik gitu kan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan lah semuanya dalam diskusi ya, dan mempertimbangkan berbagai budaya lokal dan nilai-nilai agama. Itu mungkin Oke, pendapat. oke. Saya rasa sangat eh, lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Anandita Yahya. Kita beri aplaus, kita berikan
reaction applause untuk Anandita Yahya. Nah, luar biasa sekali ya. Saya rasa itu sudah sangat detail sekali dan sudah menjawab semua pertanyaan dari analisis kasus kita yang ditampilkan ya. Sangat lengkap dan saya rasa itu sudah memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang konsep agama. Yang mana agama tadi kita pahami bahwa eh, adalah dengan beragama itu kita eh, memiliki pedoman seperti itu. Dengan beragama kita memiliki ikatan. Kemudian dengan agama juga yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, kemudian yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia dan juga mengatur hubungan eh, dengan alam sekitar. Nah, saya rasa dari penjelasan Anandita Yahya tadi sudah mencakup ke semua dari konsep agama yang sudah kita pelajari eh, tadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Anandita Yahya. Oke, selanjutnya eh, Oke, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin mendalami lagi konsep agama itu apa, bisa dilihat dari beberapa referensi berikut ini, seperti itu. Oke, mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini terkait dengan konsep agama. Kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah, Alhamdulillah. alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.